Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Taufik Hidayatullah dengan NIM 2014 10016. Nah, di sini saya ingin membahas terkait UAS termodinamika yang dimana nanti saya ingin menjelaskan jawaban saya atau cara penyelesaian saya. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja. Nah, di sini terdapat persoalan yang dimana ini adalah contoh soal dari UAS termodinamika. Nah, di sini yang dapat kita ambil kesimpulan yaitu terdapat dua soal yang dimana dua soal ini merupakan materi dari siklus Rankine ideal. Nah, kemudian kita akan kupas satu persatu terlebih dahulu untuk persoalannya. Untuk soal nomor pertama yaitu dalam suatu siklus Rankine ideal, working fluid yang digunakan adalah air. Tekanan aliran keluar dari kondensor adalah sebesar 6 kPa dan uap jenuh memasuki turbin pada tekanan 1xx. Nah, yang dimana xx ini adalah nomor induk mahasiswa saya. Nah, yang disuruh menentukan yaitu adalah kalor masuk di boiler, laju panas keluar dari kondensor, kemudian ada daya netonnya dan efisiensi termalnya. Nah, di sini untuk soal nomor pertama yang bisa saya tarik kesimpulannya yaitu tekanannya. Tekanan aliran keluar dari kondensor adalah sebesar 6 kPa. Nah, nanti yang dimana ketika kita ingin mencari titik-titik entah itu dari entalpinya atau entropinya menggunakan tekanannya. Beda dengan soal nomor 2 yang dimana nomor 2 ini menggunakan temperaturnya. Nah, mungkin kita bisa baca terlebih dahulu dalam suatu siklus Rankine ideal di mana working fluid yang digunakan adalah air, uap superheated-nya memasuki turbin pada 10 megapascal. Nah, 4xx yaitu nomor hidup mahasiswa saya juga derajat Celcius. Nah, ini yang menjadi perbedaan nomor 1 sama nomor 2. Dan tekanan kondensornya adalah 6 kPa. Tentukanlah. Untuk penentuannya juga masih sama pertanyaannya seperti nomor 1. Nah, jadi kesimpulan dari dua soal ini menurut saya yaitu yang soal nomor pertama kita berdasarkan dengan tekanannya, kemudian yang kedua berdasarkan dengan temperaturnya. Mungkin langsung saja ke cara penyelesaiannya. Nah, ini untuk jawaban nomor 1 terlebih dahulu. Nah, di sini tetap seperti biasa ditulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui dan apa aja yang ditanyain. Nah, untuk yang diketahui tadi uap jenuh yang memasuki turbin yaitu 116 bar karena 16 ini adalah nomor hidup mahasiswa saya, jadi saya tulis 116 bar. Kemudian ada tekanan aliran keluar dari kondensor sebesar 6 kPa atau bisa dijadikan 0,06 bar nanti. Nah, kemudian untuk mencari titik yang pertama, yaitu saturated vapornya ya, dari entalpi. Nah, di sini dilakukan interpolasi, yang dimana kita mencari interpolasi dengan metode pendekatan. Misal dengan NIM saya yaitu 116, nah metode pendekatannya yaitu di antara 116, 100 sama 120. Nah, kemudian yang 100 pada tekanan 100 menghasilkan entalpi sebesar 2724,7. Nah, di sini NIM saya kan 116, jadi belum ada diketahui pada tabel. Untuk yang 120, tekanan 120 mendapatkan entalpi sebesar 2684,9. Jadi cara mencari entalpi dari tekanan 116 yaitu dengan cara X sama dengan entalpi pada tekanan 100 ditambah dengan 116 dikurangi 100 dibagi dengan 120 dikurangi 100. Kemudian dikali dengan entalpi pada tekanan 120 dikurangi entalpi pada tekanan 100. Kemudian mendapatkan hasil 2724,7 ditambah 0,8 dari pembagian 16 dibagi 20. Kemudian dikali dengan negatif 39,8. Negatif 39,8 diperoleh dari pengurangan entalpi dari
tekanan 120 dikurangi dengan tekanan 100. Nah, mendapatkan hasil 2724,7 dikurangi 31,84 yang mendapatkan hasil 2692,86. Nah, ini sebagai H1-nya entalpi pada titik 1. Kemudian kita mencari entropinya terlebih dahulu. Entropi pada seperti cara mencari entalpi yang pertama tadi. Untuk entropi pada tekanan 100 didapat entropinya sebesar 5,6141. Nah, untuk 120 entropi tekanan 120 mendapatkan entropinya sebesar 5,4924. Nah, tetap sama menggunakan metode pendekatan tadi yang dimana pada tekanan 116 belum diketahui, maka dari itu kita cari terlebih dahulu. Kemudian untuk cara mencarinya, X sama dengan entropi pada tekanan yang rendah atau 100 ditambah dengan 116 dikurangi 100 dibagi 120 dikurangi 100. Ya, dimana dikali dengan entropi pada titik tertinggi dikurangi entropi pada titik terendah. Nah, mendapatkan hasil 5,6141 ditambah 16 per 20 dikali min 0,1217. Yang dimana mendapatkan hasil di sini X1-nya, X1-nya 5,51674. Nah, kemudian untuk titik 3-nya, nah ini sebelumnya untuk yang S1 ini nanti kita hubungkan pada untuk mencari H2-nya. Jadi titik ketiga yaitu saturated liquid. Nah, ini di sini untuk spesifikasinya sama, untuk H3-nya 151,53 dan volume spesifiknya 1,0064 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik per kilogram. Nah, di sini titik 2-nya. Kemudian untuk titik 2 diketahui SF dan SG-nya. SF-nya sebesar 0,5210 dan SG-nya sebesar 8,3304. Sedangkan S2-nya ini diperoleh dari mana? S2-nya diperoleh dari tadi kita mencari entropinya. Tadi kan kita mencari entropi kan sama dengan S1 ya. Nah, di sini yang menjadi kenapa kok S2 di sini. Nah, dalam persamaannya itu S1 sama dengan S2. Jadi S2 bisa kita dapat dari penjumlahan atau pencarian S1 tadi. Di mana mendapatkan hasil 5,51674. Jadi langsung saja untuk mencari H2-nya dengan cara X2 terlebih dahulu, S2 dikurangi SF dibagi SG dikurangi SF. 5,51674 dikurangi 0,5210 dibagi dengan 8,3304 dikurangi 0,5210 mendapatkan hasil 0,6397. Jika ingin dipersenin dalam hasil persen juga nggak apa, pengen hasil desimal juga nggak apa. Nanti muaranya kita ke H2 untuk mencarinya. Kemudian untuk mencari H2-nya dengan cara apa? Dengan cara H liquidnya. H liquidnya diperoleh dari tadi pada titik 3 ditambah dengan X2. X2-nya tadi perhitungan di atasnya ketika S2 dikurangi SF dibagi dengan SG dikurangi SF. Kemudian dikali dengan H vapornya. H vapor kemudian dikurangi dengan H liquidnya. Kemudian mendapatkan penjumlahan 151,53 ditambah X2-nya mendapatkan hasil tadi 0,6397. Kemudian dikali dengan vapor liquidnya 2567,4 dikurangi 151,53 mendapatkan hasil 1696,96. Jadi titik 2-nya udah ketemu pada entalpi yang kedua. Kemudian untuk mencari titik yang terakhir yaitu titik 4. Entalpi pada titik 4 yaitu dengan cara rumus apa? Dengan cara H3 tadi ditambah dengan V3 dikali dengan P4 dikurangi P3. Nah, di sini H3-nya tadi udah diketahui ya, persamaannya
sebesar 151,53 ditambah dengan V3-nya juga tadi diketahui 1,0064 dikali 10 pangkat min 3. Nah, kemudian dikali dengan P4 dikurangi min P3. P4 sendiri yaitu dengan nomor hidup mahasiswa saya yaitu 116. Ini yang bisa jadi acuan kita yaitu tekanannya. Kemudian dikurangi dengan 0,06 yang tadi berupa Pascal ya, dirubah menjadi bar, jadi 0,06. Nah, mendapatkan hasil yaitu 163,198. Kemudian untuk menjawab pertanyaan dari nomor 1, nah di mana yang pertama yaitu adalah kalau masuk pada boiler, itu sebenarnya rumusnya M dikali H1 dikurangi H4. Nah, tapi M-nya nggak diketahui dan sempat bertanya juga pada dosen pengajar. Jadi langsung saja H1 dikurangi H4 yang dimana H1-nya tadi mendapatkan hasil 2692,86 dikurangi dengan 163,198 mendapatkan hasil 2529,662 kJ per kilogram. Kemudian yang B, pertanyaan kedua yaitu laju panas keluar dari kondensor. Nah, di sini juga sama, rumusnya sebenarnya ada M dikali dengan H2 min H3. Tetapi lagi dan lagi M-nya belum nggak diketahui, jadi langsung saja H2 min H3. Jadi H2 diperoleh hasil 1696,96 serta H3-nya diketahui 151,53 mendapatkan hasil 1545,43 kJ per kilogram. Kemudian yang ketiga, menghitung daya netonya. Nah, daya netonya diperoleh dari daya turbin dikurangi dengan daya pompa. Nah, daya turbinnya ini diperoleh dari H1 min H2 dikurangi H4 min H3. Kemudian mendapatkan perhitungan 2692,86 dikurangi 1696,96 dikurangi dengan 163,198 dikurangi 151,53 mendapatkan hasil 984232 kJ per kilogram. Kemudian untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir yaitu efisiensi termalnya berapa. Nah, efisiensinya caranya menggunakan daya neto dibagi dengan kalor masuk pada boiler. Nah, daya netonya sudah diketahui pada pertanyaan yang ketiga yaitu sebesar 984,232 serta daya kalor yang masuk pada boiler yang sebesar 2529,662. Jadi memperoleh hasil 0,389 jika dipersenkan 38,9%. Untuk nomor 1 udah selesai, kemudian lanjut untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 2 seperti tadi yang nomor 1 kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Untuk yang diketahui tekanan kondensornya sebesar 6 kPa, uap superheatnya 10 MPa, temperaturnya 416 derajat Celcius. Yang ditanyakan tetap sama seperti yang nomor pertama. Kemudian langsung saja untuk penyelesaiannya gimana caranya, tetap seperti metode pada nomor 1 tadi, dengan cara interpolasi kita mencari titik 1 terlebih dahulu yang dimana ini yang menjadi perbedaan pada nomor 1 tadi yang menggunakan tekanan, untuk nomor yang kedua ini menggunakan temperatur untuk metode pendekatan atau pencarian titik-titiknya. Nah, untuk NIM saya yaitu 416, jadi untuk temperaturnya diperoleh 416. Nah, 416 menggunakan metode pendekatan dari tabel yaitu 416 berada di antara 400 sama 440. Nah, pada temperatur 400 diperoleh entalpinya 3279,6, pada 440 diperoleh entalpinya 3362,6. Kemudian
kita cari juga seperti tadi, untuk X1-nya sama dengan 3279,6 ditambah dengan 416 dikurangi 400 dibagi dengan 440 dikurangi 400 dikali dengan entalpi pada temperatur tertinggi dikurangi entalpi pada temperatur terendah, mendapatkan hasil 3312,8. Kemudian yang kedua, untuk mencari entropi, yaitu S1, seperti pada mencari H1 ya, menggunakan metode pendekatan yang dimana pada temperatur 400 mendapatkan entropinya sebesar 6,3634, pada temperatur 440 didapatkan entropinya sebesar 6,5190. Nah, di sini mencari dulu entropi pada temperatur 416, yang dimana 6,3634 dari entropi pada temperatur 400 ditambah dengan 416 dikurangi 400 dibagi 440 dikurangi 400 dikali dengan entropi pada temperatur tertinggi dikurangi temperatur terendah. Dapatkan hasil 6,3708. Nah, untuk titik ketiga ini sama, H3 sama dengan 151,53 dengan volume spesifiknya 1,0064 dikali 10 pangkat min 3. Nah, untuk titik kedua tetap sama seperti pada titik soal nomor 1, yang dimana S2 sama dengan S1, didapatkan S1-nya tadi 6,3708, jadi otomatis S2-nya sama dengan S1, yaitu 6,3708. Nah, kita mau mencari entalpi pada titik yang kedua. Dengan cara apa? Dengan cara mencari terlebih dahulu X2-nya terlebih dahulu. Didapat dengan cara S2 min SF dibagi SG dengan SF, didapatkan hasil 0,7490. Kemudian kita masukkan saja pada entalpi yang titik kedua menggunakan rumus H liquid ditambah dengan X2 dikali dengan H vapornya dikurangi dengan H liquidnya. H liquidnya 151,53 ditambah dengan X2-nya tadi perhitungan di atasnya, yaitu sebesar 0,7490, H vapornya yaitu 2567,4 dikurangi 151,53, mendapatkan hasil 1961,01 kJ per kilogram. Nah, lanjut untuk titik keempat, yaitu titik yang terakhir, entalpi H4 atau entalpi pada titik 4 menggunakan rumus H3 ditambah V3 dikali dengan P4 dikurangi P3. Nah, H3-nya didapat 151,53 dan V3-nya didapat 1,0064. Nah, ini di sini kurang 10 pangkat min 3 ya. Dikali dengan 10 dikurangi 0,006. Mendapatkan hasil 161,58 kJ per kilogram. Nah, di sini kita sudah mendapatkan titik-titik semua dari H1 sampai H4-nya. Kemudian kita cari satu persatu dan kita jawab pertanyaan pada nomor 2. Pertanyaan yang pertama tadi ada kalor yang masuk pada boiler, yang dimana rumusnya tetap sama, M dikali H1 min H4, M-nya nggak diketahui, jadi langsung saja H1 min H4. H1 diperoleh 3312,8 dikurangi H4-nya diperoleh 161,58, mendapatkan hasil 3151,22 kJ per kilogram. Kemudian ada laju diperoleh rumusnya M dikali dengan H2 min H3, yang dimana M-nya nggak diketahui, jadi langsung saja H2 min H3. H2-nya diperoleh 1961,01, serta H3-nya diperoleh 151,53, mendapatkan hasil 1809,48 kJ per kilogram. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya ada daya netonya. Daya neto menggunakan rumus seperti tadi, H1 min H2 dikurangi H4 dikurangi H3.
Nah, satunya H1 mendapatkan hasil 3312,8, H3-nya 1961,01, dikurangi dengan H4-nya 161,58, H3-nya 151,53. Mendapatkan hasil 1341,74 kJ per kilogram. Kemudian untuk yang terakhir ada efisiensi termalnya, di mana cara mencarinya yaitu dengan daya neto dibagi kalor masuk pada boiler. Daya netonya diperoleh hasil 1341,74 dan kalor masuk pada boiler 3151,22. Mendapatkan hasil efisiensinya yaitu sebesar 0,4257 atau 42,57%. Oke, mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, baik itu dari segi pemaparan atau attitude saya kurang berkenan, saya ucapkan minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Untuk tambahan lagi, apabila ada kesalahan dalam pemaparan maupun penjelasan maupun jawaban dari saya mungkin bisa dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.